warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini pada kesempatan yang sangat baik untuk sama-sama belajar, membaca, memahami, dan pastinya sekaligus mengamalkan apa yang kita dapati atau kita pelajari dari ayat-ayat Allah di dalam kitabnya dan juga dari sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan taufik untuk bisa istiqamah mempelajari, memahami dan mengamalkan perintah-perintah tersebut dan juga meninggalkan segala bentuk larangannya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini dari bahasan kitab Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, dan kita sudah melewati 3 bab atau 2 bab. Yang pertama tentang fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua tentang tanda kenabiannya. Kemudian di bab yang ketiga kita masuk kita bacakan, yaitu tentang bab, kata Imam Tirmidzi rahimahullah, babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang hal-hal yang berkaitan atau yang diriwayatkan tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'run artinya rambut. Dan beliau menukilkan atau meriwayatkan di sini yang sahih adalah 4 hadis. Yang sahih adalah 4 hadis, di mana sebelumnya di bab yang pertama tentang fisik beliau sudah pernah disampaikan atau sudah pernah kita baca tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara sekilas di hadis pertama dari hadis Anas, beliau mengatakan di akhir itu, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratin bayda, mensifati tentang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak lebih dari 20 helai rambut atau bulu yang berwarna putih, maksudnya uban di kepalanya. Kemudian di hadis yang lain, masih hadis Anas, wa kana sya'ruhu laisa bija'adin wala sabiq, dan artinya dan rambut beliau itu tidak ja'ad, artinya tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus antara keduanya. Kemudian hadis yang lain dari hadis Bara' bin Azib disebutkan dengan redaksi azimal jummati ila syahmati udhunaih. Beliau mempunyai ukuran ujung rambut yang besar dan sampai ke ujung telinganya. Kemudian
Di hadis yang atau di riwayat yang lain, lahu sya'run yadribu mankibaih. Rambut beliau itu yadrib artinya memukul, tapi yang lebih tepatnya maksudnya adalah panjang rambut beliau hampir sampai ke pundaknya. Jadi ada 1, 2, 4 riwayat yang menjelaskan tentang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bab yang ini lebih khusus lagi atau tambahan dari bab yang pertama. Adapun yang berikutnya itu atau bab yang ketiga ini tambahan dari yang pertama, itu dijelaskan di bab yang pertama secara umum. Ditambahkan lagi di bab ini babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan hadis yang pertama dari hadis Anas. Sebenarnya Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanad. Ada sanadnya, tapi karena itu tidak kita bacakan atau tidak kita ambil, ya, kita hanya menyebutkan sahabinya saja atau sahabatnya yang meriwayatkan saja, baru kita sebutkan hadisnya. Hadisnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi wa fi tariqin ukhra ansafi udhunai. Ini redaksinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahumullah. Baik. Kata Anas bin Malik bahwa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke nis artinya setengah. Nis artinya setengah, atau dengan riwayat yang lain dari jalur yang lain dengan redaksi ansaf, bentuk jamaknya. Kalau nis itu bentuk satu, bentuk mufrad, dijamak atau dijadikan bentuk banyak disebut dengan ansaf. Nisfun, nisfani, ansafun. Tidak ada perselisihan di dalamnya, hanya bentuk bahasa saja. Mungkin nis karena sya'ar, kembali ke sya'ar. Kalau disebutkan ansaf dalam bentuk jamak karena helai rambut yang banyak, maka disebutkan ansaf. Baik. Kata Anas, ila nisfi atau ansafi udhunai, sampai ukurannya sampai setengah telinganya. Sampai setengah telinganya. Kita bisa bayangkan atau kita bisa ukur setengah telinga, ya, sampai di mana? Ya, kurang lebih di sini. Ya, setengah telinga sama seperti panjang rambut kita sekarang. Kalau kita ukur, kita ambil ukurannya di belakang atau di belakang leher, itu pas ukurannya di tengah-tengah telinga. Baik. Ini riwayat pertama. Ini hadis yang pertama. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi yang lain, ya, dan itu nanti disebutkan di hadis yang berikutnya. Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina udhunaihi wa mankibaihi. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjangnya antara telinganya dan pundaknya, berarti di pertengahan. Ya, sedikit melewati telinga. Baik, itu di riwayat Ibnu Majah, tapi dia masih jalan Anas bin Malik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini atau di dalam kitab, hadis yang ke-19 dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Qalat, beliau mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku selalu kuntu aghtasilu. Dalam bahasa Arab, kuntu itu fi'il madhi, kemudian aghtasilu itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi menunjukkan yang telah lalu, adapun fi'il mudhari yang sekarang atau yang akan datang. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kedua fi'il ini berkumpul, menunjukkan bahwa amalan itu dikerjakan rutin. Makanya kalau kita baca hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli
kana fi'lul madhi, kemudian setelahnya ada fi'lul mudhari. Ini menunjukkan bahwa Nabi melakukannya secara rutin. Maka di sini juga kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu, ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, aku telah melakukan. Tapi disambung dengan fi'il setelahnya fi'il mudhari, dan masih melakukan atau akan datang akan melakukannya lagi. Jadi diambil kesimpulan kuntu aghtasilu itu sudah dilakukan dan sering dilakukan. Kuntu aghtasilu, aku sering bersama Nabi, ya, aku sering mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aghtasilu artinya mandi, ya. Aku sering mandi, kata Aisyah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bejana atau dari satu tempat air. Kemudian kata Aisyah, dari sini kita tahu, ya, anjuran, ya, walaupun tidak ada perintah di dalamnya, tapi di sini sunnah Nabi atau yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sering, sebagaimana ceritakan Aisyah radhiyallahu anha, mandi bersama-sama, mandi bersama pasangannya. Ini pastinya yang sudah punya pasangan. Adapun yang belum punya pasangan, maka bersabar. Punya pasangan dulu baru bisa melakukannya. Karena Aisyah berpasangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dianjurkan, ya, bahkan di dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disifati atau jelaskan bahwa keduanya sedang junub. Keduanya, maksudnya mandi di sini adalah mandi junub. Ya, wahuma junubani, sebagaimana di dalam riwayatnya wahuma junubani. Dan mereka berdua dalam keadaan junub. Sehingga mandi di sini maksudnya adalah mandi setelah junub. Min ina'in wahidin, dari tempat air yang sama. Bahkan di dalam riwayat yang lain saling rebutan air. Nabi SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Baik, syahidnya setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana lahu sya'run, dan rambutnya fauqal jummati wa dunal wafrah. Fauqal jummati wa dunal wafrah. Fauqa artinya lebih. Fauqa artinya lebih. Al jummah itu rambut yang jatuh atau yang melebihi telinga sampai kepada pundak. Ya, berarti lebih. Fauqal jummah berarti lebih. Ya, sudah melewati pundaknya. Wadunal wafrah, ya, wadunal wafrah, dunal wafrah, duna artinya kurang. Al wafrah yang melebihi sedikit, wafrah yang lebih, yang al-wafrah itu rambut yang sedikit lebih dari ujung telinga atau yang sampai ke ujung telinga. Baik. Jadi fauqal jummati wa dunal wafrah maksudnya adalah lebih dari pundaknya. Wa dunal wafrah, dia lebih sedikit dari atau tidak sampai ke ujung telinganya. Mungkin ini sudah lalu, tadi juga disebutkan di hadis yang sebelumnya. Di hadis sebelumnya disebutkan azimal jummati ila syahmati udhunai. Azimal jummati, al-jummah, ya, sama bahasanya. Al-jummah itu yang melebihi, al-jummah artinya yang melebihi atau yang sampai ke pundaknya. Jadi sampai ke pundak dan sedikit melebihi ujung telinga. Artinya pertengahan. Artinya pertengahan, tidak lebih sampai terlalu panjang, ya, dan juga sedikit melewati ujung telinga. Baik, ini yang disifati Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara zahir ada perbedaan. Secara zahir ada perbedaan. Lebih nampak lagi perbedaannya kalau kita lanjutkan ke hadis yang 20. Hadis setelahnya,
yaitu dari hadis Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Yang pertama dari Anas, yang kedua dari Aisyah, kemudian yang ketiga dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Dia adalah saudari kandungnya Ali. Saudari kandungnya Ali bin Abi Thalib, atau lebih tepatnya yang lebih tua dari Ali, kakaknya, kakak kandung Ali radhiyallahu taala anhu. Ummu Hani binti Abi Thalib qalat, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair wa fi riwayatin dhafair. Sampai di sini perkataan Ummu Hani, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah di satu kedatangannya, ya, di satu kedatangannya, sebagaimana dijelaskan kalau kita baca sejarahnya, Nabi datang ke Mekah itu sebanyak 4 kali setelah hijrah. Yang pertama ketika ingin umroh, yang kedua setelahnya yaitu ketika penaklukan kota Mekah, kemudian yang ketiga ketika umroh dan mengambil miqat dari Ji'ranah, baru yang keempat itu ketika haji wada, ketika haji. Jadi 4 kali, dan yang dimaksud di sini oleh Ummu Hani adalah ketika beliau datang ingin menaklukkan kota Mekah. Ummu Hani ketika itu berada di Mekah. Baik. Ketika Nabi, kata Ummu Hani radhiyallahu anha, ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah pada waktu itu, lahu arba'u ghadair. Beliau memiliki 4 ghadair, jamak dari ghadirah. Di dalam riwayat yang lain disebut dengan dhafair. Ghadair dengan huruf ghain dal. Ghadair dengan huruf ghain dan disambung dengan dal. Di riwayat yang lain dengan dhafair dengan huruf dhad disambung dengan fa. Artinya sama. Ghadair atau dhafair artinya kepangan atau dikunci, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang, melebihi atau sampai kepada pundaknya, yadribu mankibaihi. Baik, jamaah sekalian, sampai di sini sifat atau bentuk panjangnya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam 3 riwayat yang berbeda. Ya, 3 riwayat yang berbeda. Secara zahir ini bertentangan, tapi sebagian ulama atau kebanyakan ulama kemudian menjamaknya sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya, walaupun banyak pendapat. Tapi yang lebih kuat, sebagaimana yang dinukil sebagian ulama, diantaranya Ibnu Hajar, kemudian sebelumnya An-Nawawi, ya, ada juga yang lain seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, menyebutkan bahwa perbedaan tersebut karena perbedaan situasi dan kondisi. Sehingga salah satunya Ibnu Hajar menyebutkan terkadang ketika dalam keadaan safar, Nabi tidak begitu perhatian untuk memangkas rambutnya, sehingga beliau membiarkannya begitu saja panjang. Baik. Jadi terkadang rambut beliau panjang dan terkadang rambut beliau pendek. Apalagi, ya, kita lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, ke kota Madinah, beliau tidak mendapati waktu untuk datang ke Mekah melakukan umroh atau haji. Ya, beliau tidak dapati. Apalagi ya kalau kita lihat sejarahnya, ketika beliau datang sebelum Fathu Makkah, di mana terjadi di situ perjanjian Hudaybiyah, akhirnya beliau tidak jadi. Menunjukkan bahwa selama di Madinah beliau jarang untuk memendekkan rambutnya. Beliau jarang untuk memendekkan rambutnya, sehingga nanti di hadis yang berikutnya, ya, ada sifat rambut beliau yang lain, bahwa rambut beliau itu dibelah. Kata para ulama, ini tidak mungkin terjadi kecuali karena rambutnya panjang. Baik.
Jadi kesimpulannya bahwa terkadang rambut beliau panjang dan terkadang rambut beliau pendek. Maka setiap rawi sahabat yang menceritakan, mereka meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ketika Anas melihat, ya, Nabi SAW ketika itu mungkin rambut dia sedang pendek. Kemudian Ummu Hani, ya, ketika baru pertama sekali melihat Nabi setelah hijrah, ketika datang untuk menaklukkan kota Mekah, ya, di mana sebelum itu beliau tidak ada memendekkan rambutnya, maka beliau mendapati Nabi SAW rambutnya panjang, bahkan dengan bahasa ghadair itu artinya rambutnya dikepang, arba' ghadair, 4 kepangan. Ya, artinya maksudnya bukan dikepang seperti perempuan, tapi jadi terpisah gitu, jadi ada 4, seperti ada 4, ya, seperti ada 4 ikatan dia, ya, dengan terpisah. Baik. Jadi ini yang dimaksudkan perbedaan riwayat ini. Setiap perawi sahabat membawanya kepada sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ya, maka kita lihat ketika di Madinah, beliau SAW disibukkan dengan begitu banyak peperangan. Maka di sini illah yang diambil sebagian ulama, salah satunya Ibnu Hajar dan yang lainnya, karena situasi tersebut beliau jarang memperhatikan untuk memendekkan rambutnya. Ya, ada safar, ya, safar ke misalnya ke Badar, membutuhkan waktu, tidak seperti sekarang. Ya, kalau pakai mobil sekarang dari Madinah itu kurang lebih 3 jam. Ya, kalau ke Mekah kurang lebih 4 jam. Ke Mekah lebih banyak, kurang lebih 6 jam. Ya. Ketika ke Badar, Nabi SAW dulu pasti waktunya lama. Kalau sekarang cuma beberapa jam, ya, dulu lama, sehingga waktu safar itu begitu panjang. Ya, jadi ini salah satu illah atau sebab yang disebutkan sebagian ulama kenapa Nabi tidak begitu memperhatikan. Sampai-sampai rambutnya panjang bisa dikepang, atau saking panjangnya bisa terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kepangan sebagaimana yang disifati oleh Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Baik. Pernah kita sampaikan di bab yang sebelumnya, dan ini bab yang khusus tentang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, nukilan, ya, kebetulan yang ana dapat cuma dari jawaban atau kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau ditanya apakah sunnah memanjangkan rambut sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, la, tidak, laisa minas sunnah. Ya, laisa minas sunnah. Dan ini menyelisihi apa yang difahami sebagian orang, ya, sengaja memanjangkan rambut, mungkin karena beliau, ya, sebagian orang tidak faham, hanya sekedar membaca, ya, tapi tidak menyesuaikannya dengan keadaan atau menanya kepada yang lebih tahu. Dan itu masih ada, sengaja memanjangkan rambut sepanjang-panjangnya, ya, atau menyesuaikannya dengan hadis yang ada sampai ke pundak, tapi tidak menyesuaikannya dengan keadaan kenapa muncul riwayat seperti ini, dan tidak melihat kepada perkataan Nabi SAW atau kepada penjelasan para ulama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, laisa minas sunnah. Dan kemudian secara singkat beliau mengatakan, itu tergantung adat yang terjadi ketika itu. Kata beliau rahimahullah, kenapa Nabi melakukan itu? Karena beliau mendapati adat ketika orang ketika itu adalah memang seperti itu. Ya, kalau lagi disibukkan dengan safar, memang tidak dia perhatikan lagi rambutnya. Buktinya, ya, kata Syekh Utsaimin, ketika Nabi SAW mendapati seorang anak, dan hadisnya masyhur, hadis tentang qaza, ya, ketika mendapati seorang anak atau seorang bayi yang dipangkas sebagian rambutnya dan sebagian lagi ditinggalkan, Nabi mengatakan, ihliqhu kullahu awitrukhu kullah. Ya, pangkas seluruhnya atau tinggalkan seluruhnya. Ini bukti yang kuat yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau memang memanjangkan rambut itu dianjurkan atau disebutkan sebagian orang sunnah, maka Nabi tidak akan mengatakan pangkas sebagian, pangkas semuanya atau tinggalkan semuanya. Nabi pasti menganjurkan
Jangan dipangkas, biarkan saja semuanya. Ini syahid yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan bahwa memang itu bukan sunnah. Apalagi kalau kita rujuk kepada hadisnya, tidak ada perintah dari Nabi. Itu cuma sifat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ditambah lagi buktinya ketika beliau umroh dan haji, pasti beliau memilih yang paling afdal, yaitu membotak. Menunjukkan bahwa berubah lagi rambut beliau setelah beliau melakukan manasik umrah ataupun manasik haji sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau mendoakan untuk yang botak gundul itu sebanyak 3 kali, adapun yang memendekkan saja hanya sebanyak 1 kali. Ya, dari sini kita pahami tidak mungkin Nabi mengambil yang pahala 1. Beliau pasti menganjurkan atau memerintahkan kepada yang atau mengerjakan ya yang pahalanya lebih banyak. Dan itu yang terjadi bahkan ketika yang diceritakan oleh yang terjadi ketika Nabi setelah melakukan atau tidak jadi umrah, ya kalau nggak salah ketika Hudaybiyah sudah diniatkan tapi kemudian tidak jadi, maka di sini harus diselesaikan dengan dibotak. Ya, kejadian yang terjadi, para sahabat setelah diperintahkan ihliqu, ya setelah diperintahkan tahallul, diperintahkan bertahallul untuk memangkas rambut mereka, tidak ada yang mengerjakan. Sampai Nabi SAW kemudian berdiskusi dengan istri beliau yang ada ketika itu, kalau tidak salah Ummu Salamah. Ya, ada yang ingat? Ya, apa yang harus aku lakukan? Maka Ummu Salamah mengarahkannya untuk mulailah kamu bertahallul, memangkas rambutmu. Ketika itu Nabi langsung keluar memerintahkan seorang sahabatnya memangkas rambutnya botak, sehingga para sahabat juga mengikuti untuk membotak rambut mereka. Jadi ini sebagai syahid juga, bahkan setelah melaksanakan manasik, ya kita fahami Nabi juga pasti rambutnya berubah dan beliau pasti menggundul rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi perkataan Syekh Utsaimin ketika ditanya, ya menunjukkan bahwa yang benar masalah ini itu ikut kepada adat setiap tempat atau kebiasaan setiap tempat. Maka kalau kita lihat kebiasaan di tempat kita, tidak benar kalau dikatakan bahwa memanjangkan rambut dengan niat ya mengikuti yang disebutkan di dalam hadis ini, maka itu bukan sunnah dan pemahaman yang keliru. Bahkan kalau ternyata itu mengikuti kebiasaan sebagian kelompok, dalam hal ini mungkin mengikuti kebiasaan wanita, maka ini termasuk yang dilarang. Ya, apalagi melebihi. Niatnya baik, mengikuti sunnah, tapi dia harus belajar lagi. Bagaimana sebenarnya, kenapa para sahabat menukilkan sifat ini, ya, meriwayatkan sifat ini kepada kita, dan juga menjamaahnya dengan perkataan ulama. Maka ini adalah penjelasan dari sebagian ulama yang Anda dapatkan cuma dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau nggak salah ada juga perkataan dari penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Baik. Pernah juga Anda jelaskan bahwa di Arab Saudi sendiri ya memang berbeda karena mereka tidak terlihat rambutnya. Kebanyakan yang resmi mereka memakai tutup kepala sehingga tidak nampak rambutnya panjang atau tidak. Berbeda dengan kita, kalau panjang karena tidak tertutup kelihatan. Ya, jadi seakan-akan menyerupai kaum wanita. Baik, ini jadi 3 hadis sebagai pembuka yang menyifati panjang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesimpulannya bahwa tidak menjadikan itu sunnah, ya, tapi kita harus melihat bagaimana penjelasan para ulama, ya, disesuaikan dengan kebiasaan di suatu tempat. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, hadis yang terakhir di dalam bab ini, yaitu hadis ke-21 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Yang tadi sifat panjangnya, yang terakhir ini sifat bentuknya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah
ya sering ya pernah melakukan atau sering yasdilu dari kata-kata sadel, artinya menjatuhkan atau menguraikan, membiarkan. Ya. Di dalam fikih atau di dalam pembahasan fikih itu ada istilah sadlul yadain. Ya, artinya menguraikan tangan ketika sholat. Ya, kita tahu ini mazhabnya Imam Malik atau mazhabnya Malikiyah, walaupun sebenarnya penisbatannya ke Imam Malik itu tidak benar. Ya. Karena Imam Malik dalam Muwatta'nya sendiri justru meriwayatkan bahwa para nabi dan rasul, khususnya Nabi SAW itu sholat meletakkan tangannya di atas dada. Ya. Dan itu pembahasan yang lain. Tapi sadel itu terkenal di dalam bahasan fikih. Sadel dalam sholat adalah tidak bersedekap di dalam sholat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, yasdilu sya'rahu, artinya menguraikan atau membiarkan rambutnya begitu saja. Ya, penjelasan yang lain dari sebagian ulama maksudnya membiarkannya bahkan terjulur begitu saja di keningnya. Ya, jadi dibiarkan begitu saja, tidak berbentuk. Yang penting dilepas begitu saja. Ya. Mungkin bisa difahami, karena yasdilu sya'rahu, dibiarkan begitu saja, tidak terbentuk dalam bentuk yang khusus. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Adapun orang-orang musyrikun, ya, orang-orang musyrikun di sini adalah mereka yang menyembah patung dan berhala. Orang-orang yang berbuat syirik. Nanti dibayakan di sini karena disebutkan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab masih punya pegangan kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani. Adapun musyrikun maka mereka tidak ada. Ya. Wa kanal musyrikuna yafriquna ru'usahum. Adapun orang-orang musyrikun ketika itu maka mereka membelah kepala mereka, maksudnya rambut kepalanya. Ya. Mungkin dikenal dahulu belah tengah, di tengahnya dibelah. Sehingga tidak membiarkan rambut itu terjulur di depan. Ya. Maka para ulama menjelaskan yafriquna ru'usahum di sini artinya ya, membelah rambutnya, ya, dan tidak membiarkan ada rambut di keningnya. Baik. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum. Adapun ahlul kitab maka mereka membiarkan rambut mereka terjulur begitu saja. Jadi di sini perbedaannya. Al-musyrikun ya membelah rambut mereka, orang-orang musyrikun. Adapun ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka membiarkan rambut mereka terjulur begitu saja. Dan ini yang diikuti oleh Nabi SAW, yaitu ahlul kitab. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bisyai'in. Fima lam yu'mar bihi bisyai'in. Dan Nabi SAW sangat suka untuk atau maksudnya lebih ingin mengikuti para ahlul kitab daripada orang-orang musyrikun dalam hal yang tidak ada perintah di dalamnya. Jadi kalau tidak ada perintah di dalamnya atau tidak ada larangan, maka Nabi lebih mengikuti ya kepada ahlul kitab. Ya, baik itu di dalam misalnya seperti yang kita ketahui, seperti misalnya kiblat. Ya, sebelum disyariatnya kiblat ke Mekah, maka Nabi mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Ya, kemudian juga masalah sholat, ya, sholat dengan sendal. Ketika melihat bahwa ahlul kitab tidak melihat tidak sholat dengan sendal mereka, maka untuk mukhalafah beliau sholat dengan sendalnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibolehkan. Artinya sebelum ada itu beliau lebih senang mengikuti ahlul kitab yang mereka sholat tidak pakai sendal. Baik. Dan ini di ketika pertama kali, atau maksudnya ketika pertama kali di Madinah hijrah, ya, beliau ingin menyelisihi dirinya dari kaum musyrikun dan lebih mengambil cara orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, ya, selama tidak ada perintah di dalamnya. Ini pertama kali.
Sebagian ulama mengatakan tujuannya adalah untuk taklif, ya, untuk taklif supaya mendekatkan diri kepada orang ahlul kitab supaya mereka bisa didekati dan akhirnya masuk Islam. Ini penjelasan sebagian ulama. Maka Nabi SAW dalam kiblat mengikuti Yahudi, dan yang lainnya beliau lebih mengikuti Yahudi supaya mendekatkan diri kepada mereka. Tapi setelah terlihat bahwa orang-orang ahlul kitab ini ternyata keras kepala, bahkan memerangi Nabi SAW, maka kemudian Nabi SAW ingin menyelisih mereka. Jadi bisa difahami, ya, kenapa beliau kemudian disebutkan di sini, summa, di akhir hadisnya, summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian setelah itu beliau akhirnya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang musyrikun, membelah kepalanya atau rambut kepalanya menjadi dua. Baik. Sebagian ulama, sebagaimana yang Anda katakan tadi, menyebutkan bahwa sebabnya adalah karena kebanyakan yang mengikuti beliau masuk Islam adalah orang-orang musyrikun. Adapun ahlul kitab, setelah beliau mendapati mereka di Madinah, kebanyakan dari mereka justru keras kepala, tidak mau mengikut Nabi, tidak mau beriman, bahkan memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang terjadi, ya, akhirnya sebagian atau seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah terusir dari kota Madinah. Baik, ini sebabnya. Jadi dua keadaan yang terjadi kepada Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang bentuk rambut beliau. Pertama sekali, beliau membiarkan rambutnya terjulur begitu saja. Kemudian setelah itu beliau mengikuti orang-orang musyrikun, yaitu membelah rambut kepalanya menjadi dua, sebagaimana yang kita ketahui bagaimana bentuknya, ya. Mungkin tidak perlu lagi dijelaskan secara detail, kita tahu, ya, bagaimana kedua bentuk ini. Baik. Jadi ini dua bentuk yang terjadi pada Nabi SAW dari rambutnya, dan para ulama mengatakan keduanya boleh, keduanya tidak terlarang, ya. Walaupun kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah al-farqu, memisah atau membelah, karena ini yang terakhir dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah azan, mungkin kita lanjutkan insyaallah. Sudah azan Pak, ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Kesimpulan dari hadis Ibnu Abbas tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali beliau membiarkan rambutnya terjulur begitu saja, bahkan terjulur di depannya. Kemudian setelahnya terakhir beliau lebih mengikuti orang-orang musyrikun karena mereka lebih banyak yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membelah rambut kepalanya. Dan ini sebagian ulama mengatakan keduanya boleh, ya, boleh seperti bentuk sadel yang pertama, boleh juga dengan cara membelah, mungkin tidak mesti di tengah, ya, tapi bisa ya agak sedikit ke samping, ya, ke samping kanan atau ke sebelah kiri. Intinya keduanya terbelah, tidak terjulur di bagian depannya, tapi terjulur ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Baik, sebagian lagi mengatakan, ya, dan ini cukup banyak yang mengatakan demikian, bahwa yang al-farqu membelah itu lebih banyak atau lebih afdal karena itu yang terakhir dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sepertinya yang lebih dekat atau yang lebih kuat, keduanya tidak masalah, ya, karena tujuan Nabi tidak melakukan sadel lagi, atau tujuan Nabi yang pertama melakukan sadel itu karena mengikuti ahli kitab, dan sekarang tidak ada atau tidak menjadi kekhususan, ya, tidak menjadi kekhususan orang-orang Yahudi yang kemudian mereka membiarkan terjulur rambutnya begitu saja, ya, tidak menjadi kekhususan lagi, sehingga sadel juga tidak masalah atau dibolehkan, dan juga membelahnya juga tidak masalah. Jadi keduanya boleh, ini yang lebih dekat yang kita fahami. Kemudian jadi ini yang berkaitan dengan panjang dan bentuk rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana intinya tidak mesti harus mengikuti apa yang disebutkan di dalam hadisnya, ya. Kalau kita ingin terasa misalnya sudah terlalu panjang rambut kemudian ingin dibotak juga nggak masalah, ya, karena ini kembali kepada kebiasaan suatu kaum. Yang dilarang adalah kalau misalnya itu menjadi kebiasaan suatu kaum yang tidak boleh diikuti, maka itu yang tidak boleh. Seperti misalnya kalau kita dapati, ya, kaum Yahudi atau Nasrani, ya, mereka punya kebiasaan rambutnya seperti ini misalnya, qaza, maka ini yang dilarang. Ya, qaza artinya botak sebagian lagi panjang, dan itu yang terjadi bahkan menjadi musibah anak muda zaman sekarang. Ya, kita lihat kanan kirinya itu botak, ya, di tengahnya panjang, nggak tahu bentuknya seperti apa. Ini jelas mengikuti, ya, kebiasaan orang-orang non muslim, ya, kebiasaan orang-orang kafir yang kita lihat, ya, mereka yang melakukan itu bahkan menjadi kekhususan, ya, dari kalangan misalnya pemain sepak bola atau artis tertentu, ya, mereka melakukan seperti itu. Ini yang terlarang, ya, secara khusus malah itu termasuk bagian dari qaza. Maka sebisa mungkin kita jauhkan, ya, anak cucu kita
saudara kita, kerabat kita dari hal-hal yang seperti ini. Sebagaimana kata Nabi SAW yang tadi kita nukilkan, sebaiknya ditinggalkan semuanya panjang, ya. Panjang artinya tidak berlebihan. Kalau mau mengikuti Nabi tapi ini tidak sunnah, panjangnya hanya sampai ujung telinga. Ini nggak masalah, ya. Tidak sampai seperti perempuan melebihi pundak. Ini yang salah. Atau misalnya kalau misalnya terasa panjang kemudian ingin dibotak, itu juga tidak masalah. Itu lebih baik daripada ya setengahnya botak, setengahnya lagi tidak botak atau malah panjang. Ini yang kesimpulan atau penjelasan sebagian dari yang berkaitan dengan bab ini. Tapi bahkan kita lihat anak pribadi di dalam pondok pesantren, ya, kita sangat memperhatikan masalah ini. Banyak anak-anak itu yang memang terpengaruh dengan dunia luar. Kita tidak ingin mereka sama seperti anak-anak berandalan yang ada di jalanan. Bagaimana bentuk rambut mereka, ya. Maka kita atur supaya setidaknya tidak menyamakan diri mereka bentuknya, ya, dengan orang-orang yang seperti itu. Dan itu terjadi. Mungkin memang pengaruh dari ketika mereka sekolah di SD, melihat orang-orang seperti itu, ketika ke tukang pangkas minta buat model rambut seperti itu, ya. Dan itu kita perhatikan, kita dapati di tengahnya panjang, nah, nggak tahu bentuknya seperti apa. Kemudian kanan kirinya pendek, ya. Kita langsung tegur dan kita suruh itu diratakan. Tidak boleh seperti itu karena menyerupai orang yang tidak baik. Taib. Dan itu termasuk di dalam qaza. Taib. Kemudian jemaah sekalian, di bab selanjutnya sebenarnya anak ingin melanjutkan ke bab ini karena ada hubungannya. Hanya 4 hadis, ya. Yang pertama atau babnya yaitu tentang babu majaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi juga melakukan tarajjul. Tarajjul itu artinya secara khusus artinya menyisir rambut dan juga membersihkannya atau menghiasnya. Menyisir rambut, membersihkannya dan menghiasnya. Ya. Ada 4 hadis. Yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan radhiyallahu anha, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Ya, aku selalu menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang aku dalam keadaan haid. Ya, di dalam riwayat yang lebih jelas lagi, sebagaimana diriwayatkan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan lagi bahwa Nabi ketika itu sedang dalam keadaan i'tikaf dan beliau jika ingin menyisir rambutnya, beliau tinggal mengeluarkan kepalanya, ya, dan kemudian Aisyah datang dalam keadaan haid sehingga beliau tidak masuk ke dalam masjid. Di situ beliau radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyisir rambutnya. Kalau tidak bisa beliau minta disisirkan oleh, ya, orang terdekatnya. Dalam hal ini pastinya adalah istri-istri beliau radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis yang kedua dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru duhna ra'sihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak melakukan duhnun artinya minyak, memberikan rambutnya dengan menghias rambutnya dengan minyak atau merapikan rambutnya dengan minyak. Dan kita tahu, ya, istilah sekarang yaitu minyak rambut, ya, mungkin sudah pada tahu semuanya. Wa tasriha lihyatihi, dan menyisir jenggotnya, ya, dan menyisir jenggotnya, ya. Disebutkan oleh Anas ini dengan kata-kata yuksir, memperbanyak. Berarti maksudnya beliau sering tapi tidak sesuatu yang rutin. Nah, nanti bisa dibedakan karena ada hadis yang lain tentang ini. Yuksiru duhna ra'si, yang pertama meminyaki rambutnya, wa tasrih halihiyatihi, dan yang kedua menyisir jenggotnya, ya, berarti menunjukkan bahwa beliau juga sering merapikan jenggotnya. Wa yuksirul qina, dan juga memperbanyak melakukan qina. Qina artinya melap, ya, meletakkan qina artinya memakai qina seperti kain lap yang diletakkan di atas kepalanya ketika memakai minyak rambut.
Ya, artinya bisa jadi kain lap khusus, bisa jadi dari pakaian beliau. Ya, karena disebutkan oleh Anas di ini kemudian hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Sampai seakan-akan pakaian beliau itu seperti pakaian orang tukang jual minyak. Ya, kenapa? Karena beliau ketika memakai duhun, minyak rambut, sering diletakkan pakaiannya di atas rambutnya untuk mengelap kepalanya yang kena minyak tersebut, sehingga menempel di bajunya atau pakaiannya, sehingga Anas mengatakan demikian, seakan-akan bajunya seperti ya baju orang yang menjual minyak atau menjual minyak rambut. Ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Zayyat artinya seorang yang menjual minyak. Tapi jamaah sekalian, hadis ini sebagian ulama menghukumnya dengan dhaif, ya. Menghukumi hadis ini dengan dhaif, walaupun sebagian lagi ya kalau tidak salah Syekh Al-Albani kemudian menghasankan hadisnya, maka disebutkan di sini. Ya, sebutkan bahwa hadis ini kemudian bisa diterima. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Kemudian hadis yang ketiga dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis yang ke-24, hadis yang ketiga di dalam bab ini. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu menyukai, sering atau sangat menyukai at-tayammun. Artinya tayammun adalah mendahulukan yang sebelah kanan. Ya, yang pertama fi tuhurihi, ketika beliau bersuci, baik wudu dan juga mandi. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika wudu beliau mendahulukan bagian sebelah kanan. Ketika mandi juga demikian. Ketika akan menyiram badannya yang didahului dengan menyiram rambut atau menyela-nyela rambut, beliau mendahulukan bagian sebelah kanan. Kemudian melanjutkannya ke sebelah kiri. Fi tuhurihi, yang pertama ketika bersuci beliau suka untuk mendahulukan sebelah kanan. Istilah bahasa Arabnya at-tayammun atau at-tayamun. At-tayammun dengan tasydid di huruf mim, at-tayammun, atau dengan at-tayamun huruf ya-nya dipanjangkan tanpa tasydid. Fi tuhurihi idza tatahhar, ketika bertoharoh atau ketika bersuci. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal, ini syahidnya. Ya, ini yang menjadi saksi dalam hadis ini. Dan ketika beliau menyisir rambutnya memulai dengan sebelah kanan. Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau kemudian memilih untuk membelah rambutnya, maka beliau memulainya dengan yang sebelah kanan. Ya, melihat ini sunnah. Kalau ini sunnah karena beliau juga memerintahkan. Ya, memulai yang di sebelah kanan. Ada hadisnya, ya, ibda'u bil yamin, untuk memulai sesuatu dengan yang kanan. Ya. Jadi beliau memulai menyisir rambutnya di yang sebelah kanan, dibelah dulu yang sebelah kanan, baru kemudian menyisir yang sebelah kiri. Wa finti'alihi idzan ta'al, dan juga ketika beliau memakai sandal atau sepatu dan sejenisnya, juga dimulai dengan yang sebelah kanan. Wa finti'alihi idzan ta'ala, yaitu ketika beliau memakai sandal, beliau memulainya dengan sebelah kanan, adapun ketika melepasnya dimulai dari yang sebelah kiri. Ini juga banyak hadisnya yang berkaitan dengan memakai sandal dan yang sejenisnya, juga sepatu, kaos kaki, ya, dianjurkan untuk memulainya dari yang sebelah kanan dan melepasnya dari yang sebelah kiri. Kemudian hadis terakhir, hadis yang ke-25, hadis yang keempat dari bab ini, yaitu dari hadis Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjuli illa ghibban. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari menyisir kecuali kadang-kadang saja. Baik, maka dari sini, ya, jadi hadisnya Abdullah ibn Mughaffal, beliau mengatakan ternyata Nabi itu melarang untuk menyisir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan sisir rambut ataupun jenggot kecuali ghibban, artinya hinin ba'da hin. Ya, dari waktu ke waktu, berarti tidak sering atau tidak rutin. Ya, tidak rutin melakukan sisir. Baik, bagaimana menjamaknya? Menunjukkan bahwa Nabi SAW juga melakukan demikian. Ketika Aisyah mengatakan bahwa beliau menyisir rambutnya, beliau juga terkadang menyisir memerapikan jenggotnya. Menjamak dengan hadis ini berarti maksudnya Nabi melakukannya tidak sering atau tidak rutin. Artinya tidak rutin, setiap habis mandi disisir, ya.
setiap saat ketika duduk misalnya bawa sisir, jenggot disisir, tidak, tapi terkadang-kadang saja. Ya, mungkin dalam seminggu mungkin 2 kali, ya, dalam mungkin dalam sehari mungkin ya mungkin dalam 1 pekan itu cuma 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Yang penting tidak sering, karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilarang untuk merapikan atau melakukan sisir rambut ataupun jenggot, ya, kecuali ya kadang-kadang saja. Ya, ribban artinya kadang-kadang. Jadi, taib ini yang berkaitan dengan tarajjul atau tarjil, yaitu menyisir rambut dan juga jenggot, itu menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti selalu dalam keadaan tidak rapi. Ya, rambut dan jenggot kalau bisa memang dirapikan maka kita rapikan, sebab itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikannya, ya, menyisirnya, merapikannya dan membersihkannya. Itu termasuk kebiasaan Nabi. Yang menjadi sunnah adalah memulainya dari sebelah kanan untuk rambut, ya, untuk rambut menyisirnya dulu sebelah kanan, baru kemudian dilanjutkan di yang sebelah kiri. Baik, jamaah sekalian, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun secara singkat, tapi insya Allah inti atau poinnya bisa didapatkan yang berkaitan dengan rambut Nabi dan kebiasaan beliau untuk menyisir dan juga merapikan rambut ataupun jenggotnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyisir rambut tidak termasuk sunnah, tapi hanya anjuran dan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dilakukan kalaupun mau dilakukan tidak sering-sering, ya. Dan ini mungkin hanya khusus untuk yang laki-laki. Adapun perempuan, kalau memang itu bagian daripada zina atau berhias, maka itu justru dianjurkan untuk perempuan, ya. Perempuan yang rambutnya panjang, ya, justru itu bisa dianjurkan, ya, bisa diperintahkan kalau dia itu menjadi, dan itu yang terjadi. Ya, perempuan pasti harus menyisir rambutnya untuk berhias, apalagi di depan pasangannya, ya, maka dia dianjurkan untuk menyisir rambutnya. Adapun laki-laki boleh, ya, hanya boleh, tidak menjadi sunnah, hanya boleh mengikuti kebiasaan yang dilakukan Nabi, tapi tidak terlalu sering, agar tidak sama seperti kebiasaan perempuan yang memang itu menjadi bentuk perhiasan kaum wanita. Mungkin itu saja. Silakan. Pribadi anak itu kalau pesisir itu sering kali mau pergi dari rumah pesisir, sama masuk satu kantor atau apa, ada pesisir, habis saya duduk pesisir. Nah, itu gimana harusnya? Baik, berarti dari pembahasan ini setelah kita pahami bisa untuk dikurangi. Kalau memang ada yang terbiasa sering untuk menyisir rambutnya karena sudah kebiasaan misalnya, dari sini kita pahami bahwa itu ternyata dilarang, sebisanya kita tinggalkan. Untuk merapikan rambut, ya, laki-laki biasa. Ya, makanya anak kalau pangkas itu sering langsung aja habiskan supaya tidak ribet. Tapi kalau memang ada yang pengen rambutnya panjang, maka tidak mesti harus pakai sisir misalnya, bisa dirapikan dengan tangan. Itu mungkin untuk menghindarinya, Pak. Ya, karena itu dilarang kecuali kadang-kadang saja. Ya, 1 hari mungkin cuma sekali. Ya, tidak harus setiap kali ini harus menyisir, tidak. Takutnya masuk ke dalam larangan ini dan justru sama seperti kebiasaan kaum wanita yang memang mereka ingin berhias. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Ya, demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.